redemption's hour. In the midst of a world lost for love, you were all we had now. Say, the earth resounded the anthem of your renown. As we lift up our eyes and look to your glory, call us out. Let the world see you are God. As we say, love in the sky. Flood the earth with your light. This is love to bring the world to difference. So call us out. Let the world see you are God. Want to know in this world you were all we have now. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Biarkan kita pada pagi hari ini boleh menikmati berkat Tuhan yang baru melalui hambanya Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo. Beliau adalah gembala sidang dari GBI Glow Fellowship Center. Puji nama Tuhan. Bapak Pendeta Gilbert sudah hadir. Baik, puji Tuhan. Untuk waktu selanjutnya tidak membuang waktu lagi, kita persilakan kepada Bapak Pendeta Gilbert untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan itu baik. Amin. Satu anugerah kembali untuk bersama dengan rekan-rekan yang luar biasa di dalam doa pagi. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hanyalah karena kasih karunia-Mu. Dan kami dapat memanggil Engkau Bapa karena Engkau telah memilih kami, mengampuni dosa kami, melepaskan kami dari segala belenggu, dan menjadikan kami warga kerajaan surga. Pagi hari ini kami nyatakan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Berbicaralah buat masing-masing kami Bapa, sehingga pagi hari ini firman-Mu menguatkan kami, menuntun kami, memberi damai sukacita di hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, kasih karunia-Nya luar biasa. Dan pagi hari ini buka Alkitab kita sama-sama dari Mazmur pasal 44, Mazmur pasal 44, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Dan kalau saya boleh memberi judul pada doa pagi hari ini, maka judul yang saya berikan adalah kemenangan kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara sedang bersama dalam doa pagi ini, taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang saya pemenang. Itu dia ya kan. Ini sama-sama bilang saya pemenang. Karena Mazmur pasal 44 ayat 1-9 bilang begini, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Luar biasa. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri. Kami bukan hanya sekadar orang ngomong, telinga kami sendiri kami mendengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri, haleluya, dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Luar biasa dikatakan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Lihat saudaraku, Tuhan menciptakan kita bukan untuk menderita. Ada banyak orang yang pikir, jadi Kristen itu harus menderita, harus sengsara. Saudara kekasih dalam Tuhan, itu adalah konsep iblis. Saudara. Mungkin saudara berkata, kok begitu? Loh, Alkitab memang bilang bahwa kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Tapi Alkitab nggak bilang kita menderita, karena Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Alkitab bilang bersukacitalah. Alkitab bilang bergembiralah. Alkitab berkata bertepuk tanganlah. Alkitab berkata bersorak-sorai-lah. Berarti betul kita akan lewati penderitaan, tetapi kita tidak perlu menderita. Mungkin orang berkata, loh bagaimana kita bisa lewati penderitaan tapi kita tidak menderita? Karena melewati penderitaan itu adalah keadaan, tetapi menderita adalah keputusan. Kita bisa melewati penderitaan dengan bersukacita. Kita bisa melewati
penderitaan dengan bersorak-sorai. Meskipun kita juga bisa melewati penderitaan dengan ketertekanan batin, saudara. Loh, ada orang ya kan, ada makanan enak tetap dia pikir, waduh ini kalorinya berapa ya. Waduh, ini nanti pengentalan darah nih, gitu. Jadi ada orang menghadapi makanan enak, tetapi tetap menderita. Kenapa? Karena pikirannya, karena jiwanya, karena hatinya, gitu ya kan. Dia kumpul sama orang, dia udah mulai berpikir, oh ini jangan-jangan orang ini akan begini, begini, begini. Jadi ada orang yang selalu hidupnya itu tertekan, bingung, panik gitu. Tetapi ada orang yang tetap tenang, tetap bersuka cita, sehingga selalu saya ulangi, melewati penderitaan itu adalah keniscayaan, itulah sebuah keadaan. Tetapi apakah kita mau menderita ataukah kita mau bersuka cita? Itu adalah pilihan. Makanya ayat ini saya ulangi sekali lagi, dikatakan betul ada bangsa-bangsa di sekitar mereka yang akan mengancam mereka, menekan mereka, tapi Tuhan menghalaukan. Tapi ayat yang keempat bilang, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, tugas kita bukan mengurusi hasilnya. Hasilnya itu urusan Tuhan. Tugas kita menjalankan tanggung jawab. Selama kita berkenan kepada Tuhan, ini kuncinya. Ada banyak orang kenapa tertekan, kenapa stres, karena dia nunggu hasilnya. Tuhan, kenapa saya belum menang? Tuhan, kenapa saya belum lihat mujizat? Tuhan, kenapa saya belum lihat janji Tuhan digenapi? Itu bukan urusan kita. Kita tetap bersuka cita meskipun kita belum melihat mujizat. Karena kita tahu mujizat bukan sesuatu yang iya terjadi nggak ya? Mujizat adalah sesuatu yang pasti. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang mujizat itu pasti. Sekali lagi ya, sama-sama bilang, taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang mujizat itu pasti. Nah, kenapa mujizat itu pasti? Karena yang berjanji adalah Yesus, Tuhan yang pasti. Dan bukan hanya dia berjanji, dia bayar harganya. Dia bayar harganya. Alkitab bilang, harganya telah lunas dibayar. Makanya ayat yang kelima berkata, engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Jadi kemenangan adalah sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Tuhan yang memberi perintah. Ayat yang ke-6, dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah, haleluya, sekali lagi dikatakan, tetapi engkaulah yang memberi kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami, kau beri malu. Orang yang merancangkan yang jahat buat saudara, gak usah saudara balas. Gak usah saudara sakit hati, gak usah saudara dendam, gak usah saudara doakan, Tuhan dia ngomongin saya, tempelin dia, Tuhan hajar dia. Karena ayat ini bilang, dikatakan jelas, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami, kau beri malu. Haleluya, ayat yang ke-9. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu, kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Haleluya. Rekan-rekan yang dahsyat dalam persekutuan doa Anastasis, doa pagi yang luar biasa ini, izinkan saya menjelaskan bahwa kita tidak diciptakan untuk menjadi pecundang. Betul kita lewati penderitaan, tapi kita bukan orang-orang menderita. Betul kita lewati tantangan, tapi kita bukan orang-orang yang tertekan. Karena kita tidak diciptakan untuk menjadi pecundang. Alkitab berkata, seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Pertanyaannya, kalau Bapa sayang sama kita, kira-kira Bapa inginkan kita menderita atau tidak? Karena Bapa sayang pada kita, Dia ingin yang terbaik buat kita. Kalau saudara seorang Bapa, saudara seorang ibu, saudara mengerti, kita selalu harapkan yang terbaik buat anak-anak kita. Karena itu kita tidak diciptakan untuk menjadi pecundang. Kita diciptakan untuk menjadi pemenang dalam Kristus. Itu sebabnya Allah turun sendiri. Allah turun sendiri, Dia tinggalkan sorga, Dia datang mencari kita. Hari-hari ini sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah.
Dalam kalender gereja hari-hari disebut masa Prapaskah. Dan kita diingatkan kembali, Allah turun sendiri. Kenapa Allah turun sendiri? Karena agama tidak bisa menyelamatkan, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan, amal ibadah tidak bisa menyelamatkan. Yesus harus datang sendiri. Dia bukan hanya datang untuk membawa kita ke sorga, tapi saya percaya, haleluya, Yesus datang untuk membawa kita dapat menikmati suasana sorga sementara kita di muka bumi. Kalau saudara tanya apa dasar firman-Nya? Doa Bapa kami bilang, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Hidup Kristen bukan hanya kita datang pada kerajaan Allah yang bernama sorga, tetapi hidup Kristen juga percaya sementara kita di muka bumi, kita dapat menikmati suasana sorga. Itu sebabnya Martin Luther, seorang tokoh pembaharu atau reformasi gereja, pernah berkata begini, iman yang kecil dan sederhana, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja serta Juru Selamat, akan bisa menghentar kita ke sorga. Tetapi iman yang tangguh dan luar biasa dapat membawa sorga ke dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun jelas pemahaman kita harus tegas bahwa kemenangan kita bukan karena segala kekuatan kita. Kemenangan kita bukan karena kehebatan kita. Kemenangan kita bukan karena kemampuan kita. Kemenangan kita bukan karena segala keahlian dan pengalaman kita. Tetapi saya pelajari kemenangan kita yang pertama karena penyerahan penuh kepada Allah. Kadangkala bukan Tuhan nggak tolong kita. Bukan Tuhan nggak bisa bela kita. Sorry pakai istilah ini. Kadangkala kita yang sok tahu, kadangkala kita yang sok jago, kadangkala kita yang sok pintar gitu. Kita coba dengan kekuatan kita. Alkitab berkata begini, yang lain mengandalkan kereta, yang lain mengandalkan kuda. Tetapi kita mengandalkan Tuhan. Mereka rebah dan jatuh. Kita tetap tegak teguh berdiri dalam anugerahnya. Haleluya. Berarti sekali lagi, Alkitab ajarkan kita kemenangan kita bukan karena kekuatan kita. Kemenangan kita bukan karena mengandalkan kemampuan kita, tapi kekuatan kita, kemenangan kita karena penyerahan penuh kepada Allah. Waktu kita mulai berserah, disitulah Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yesus sendiri berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kadangkala bukan Tuhan nggak bela, bukan karena masalah terlalu berat, bukan karena serangan setan terlalu bertubi-tubi, tetapi kitanya yang seringkali kurang berserah. Kita masih mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Alkitab bicara satu kali, Yesus sedang tidur di buritan di perahu bersama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba gelombang, angin, badai menembus. Dan apa yang terjadi? Yesus tetap tidur. Padahal Alkitab berkata air menyembur masuk ke dalam perahu. Pertanyaan saya, kalau orang tidur, bisa nggak tidur ketika air kena wajah kita? Rasanya nggak mungkin. Rasanya nggak mungkin. Rasanya nggak mungkin. Ya kan, bayangkan air. Seorang lagi tidur, air menyembur masuk gitu kan. Pasti kaget terbangun. Sudah pasti kaget terbangun. Tapi Yesus kelihatannya masih tidur. Saya percaya Yesus melihat Petrus sedang sibuk. Petrus merasa bicara tentang danau, bicara tentang laut, bicara tentang perahu, bicara tentang gelombang. I am the expert, akulah ahlinya, aku yang paling mampu mengatasi segalanya. Waduh, biasa kita suka gitu, tengil. Biasanya kita gitu suka sok tahu, suka sok jago, suka sok pintar. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Petrus akhirnya buang barang-barang untuk menyelamatkan perahu itu. Sampai akhirnya dia ada pada kesimpulan, we will perish. Dan apa yang terjadi dalam kondisi itu? Dia kesel, mungkin kecewa. Ini kenapa Yesus cuma tidur? Dia bangunkan Yesus. Dan dia marah, dia kecewa. Dia mungkin sambil nangis. Dia bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus bangun. Yesus bangun. Dia berdiri, dia teduhkan. Dia bilang, diam, tenanglah.
Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita coba mikir, kira-kira apa yang dalam pikiran Petrus. Iya kan? Saya percaya pikiran Petrus kayak gini. Kenapa nggak dari tadi ya saya bangunkan dia? Iya dong, Petrus udah setengah mati, segala-galanya tiba-tiba buat Yesus, just so simple. Yang sangat membingungkan, yang sangat susah, yang sangat membuat panik. Buat Petrus, ternyata buat Yesus sangat mudah. Petrus sampai sebagai seorang ahli dia coba segala sampai lempar barang keluar. There is no help, nggak ada pertolongan. Tetapi waktu Yesus bangun, dia cuma berkata, diam, tenanglah. Itulah mujizat yang buat kita susah, buat Tuhan mudah. Dan hari ini saya mau ingatkan, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin suamimu yang sakit, mungkin istrimu yang sakit, mungkin engkau yang sakit, mungkin anak-anakmu yang berontak, anak-anakmu yang nakal, mungkin posisi ekonomi kita, mungkin keadaan penyakit kita, mungkin situasi rumah tangga kita, mungkin situasi masa muda kita, mungkin situasi pelayanan kita, mungkin situasi usaha kita, yang kita pikir begitu susah. Ini yang harus kita buat, berserah. Orang-orang berserah bukan orang-orang yang menyerah. Dan kebenarannya adalah orang-orang yang berserah tidak akan pernah menyerah. Orang-orang yang berserah akan melihat kebaikan Tuhan, akan melihat kedahsyatan Tuhan, akan melihat kesetiaan Tuhan, dan akan melihat keluarbiasaan Tuhan kita yang tidak pernah gagal. Berarti hari ini kembali kita belajar. Kemenangan kita bukan karena kekuatan kita. Kita tidak dilahirkan menjadi pecundang. Kita dilahirkan sebagai pemenang. Tetapi ingat kemenangan kita yang pertama karena penyerahan penuh kita kepada Allah. Yang kedua kemenangan kita karena ketaatan pada firman. Oh haleluya. Saudaraku, Alkitab saya bilang, kalau saja kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik. Kita nggak akan menjadi ekor tapi kita akan dipimpin menjadi kepala. Kita dirancangkan Tuhan untuk melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, kemenangan kita bukan karena kehebatan kita. Kemenangan kita tidak pernah bisa dipisahkan dari ketaatan kita. Alkitab bicara kembali tentang Petrus. Petrus tangkap ikan sepanjang malam dan catch nothing. Absolutely nothing. Dia tidak mendapat apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Yesus, inilah kalimat Yesus kepadanya, Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus bilang gini, Guru, sepanjang malam aku tangkap ikan. Waduh, itu dalam nih, arti dalam sekali artinya. Kenapa artinya dalam? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus is the expert. Petrus adalah ahlinya. Danau Galilea. Wah, Petrus sudah sangat kenal. He was born there. Dia lahir di seputar Danau Galilea. Ya kan, saya bayangin. Jadi dari kecil dia ada di danau itu. Jadi saya bayangin kalau Petrus masuk ke danau itu, aduh. Eceng gondok di danau itu akan bilang, Om Petrus, selamat pagi. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, emang ada eceng gondok? Mungkin. Ya kan, apa itu ikan-ikan di situ, batu-batu di situ. Petrus di situ langsung dia bilang, Om Petrus, Om Petu, kalau kata orang Manado bilang, Om Petrus, selamat pagi. Ya kan, kenal semua nama Petrus. Petrus tahu persis everything about the lake. Sehingga waktu dia bilang sama Yesus, Guru, sepanjang malam aku tangkap ikan, dia mau bilang, Guru, jangankan kanan, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, muter juga udah. Iya kan? Petrus sedang mau bilang, Guru, the problem is not about left or right. Persoalannya bukan kiri atau kanan. In this lake, there is no fish at all. Dalam musim ini, memang kelihatannya sedang tidak ada ikan sama sekali. Tapi Petrus luar biasa. Dia akhiri kalimatnya dengan satu kalimat luar biasa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku mau melakukan. Saudaraku, bisa nggak kita bilang, Tuhan saya tuh sakit hati banget loh. Tuhan saya tuh kecewa banget. Tapi karena Yesus yang suruh saya lakukan. Karena ini firman Tuhan saya praktekkan. Kadangkala kita bilang cinta Yesus, kita hanya kurang taat.
Kita hanya selalu berkata, waduh saya orangnya nggak gitu. Masa orang nyakitin saya mesti ngalah, sabar. Oh saya orangnya nggak bisa begitu. This is not about me. Ini bukan soal saya. This is about obedience. Ini soal ketaatan. Yesus bilang, kalau kamu mencintai aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Kita hamba-hamba Tuhan, kita orang-orang yang ditebus, kita orang-orang yang dikasih Kristus, kita orang-orang yang menerima kasih karunia anugerah Tuhan. Betul kita kalau soal doa, soal iman, soal usir setan, luar biasa. Pokoknya apa saja setan-setan yang mengikat suami saya, setan-setan yang mengikat istri saya, setan-setan yang mengganggu pelayanan aku, tolak, aku usir dalam nama Yesus. Oh ini keren. Kita kalau soal tengking setan nomor 1. Tapi pertanyaannya, do we obey God? Apakah kita taat sama Tuhan? Apakah kita obedience with His word? Apakah kita taat pada firman-Nya? Selama kita taat pada firman Tuhan, betul kita akan hadapi tantangan dan pergumulan, tetapi tetap di ujung jalan ketaatan selalu ada kemuliaan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, kemenangan kita berlaku bukan karena kekuatan kita, tapi kemenangan kita berlaku karena penyerahan penuh kita kepada Allah. Yang kedua, kemenangan kita berlaku karena ketaatan kita pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, saya pelajari kemenangan kita bukan karena kekuatan kita, tapi kemenangan kita berlaku karena kesetiaan kita di tengah pergumulan dan tantangan. Oh, haleluya. Sama-sama bilang kesetiaan. Nah, ya, sama-sama ayo bilang kesetiaan. Haleluya. Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang diperlukan orang-orang yang setia di tengah tantangan dan pergumulan. Jangan kalau kita terima berkat, semua kita berkat, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tetapi ketika kita dalam tantangan, Tuhan kok begini, kenapa begini? Saudaraku, tantangan itu biasa. Pergumulan itu biasa. Tetapi justru di tengah tantangan dan pergumulan, baru kita tahu Tuhan kita setia. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara lagi kaya, saudara lagi sukses, saudara lagi berhasil, semua, jangankan orang, kucing aku saudara. Meongnya kucing berbunyi saudara. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau sedang susah, dalam tekanan, dalam kesulitan, semua orang mulai menjauh dari saudara. Tetapi ini yang saya mau ingatkan, semua orang boleh menjauh, tapi Yesus tetap Tuhan yang dekat. Alkitab berkata, sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan yang menggendong kamu. Biarlah pagi hari ini, kita semua orang-orang yang ditebus karena anugerah, kita semua hamba-hamba Tuhan dikasih oleh Kristus, kita semua orang-orang yang dipanggil dan dipilih karena anugerahnya. Biarlah kita menyadari apapun yang terjadi, kita setia di tengah pergumulan, karena kualitas seseorang bukan hanya ditentukan ketika berkat mengalir, tetapi ketika dalam tantangan, dalam badai. Yang pertama, kita masih bisa tersenyum enggak? Kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan enggak? Kita bisa menjaga hati kita supaya tetap rendah, tulus, bersih di hadapan Tuhan enggak? Kita tetap enggak bisa tidak mengutuk siapapun, tidak kecewa terhadap siapapun, tidak menyimpan kepahitan terhadap siapapun. Di tengah tantangan, di tengah pergumulan, di tengah masa-masa yang sukar, kita tetap mengucapkan berkat. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap berkata, Tuhan terima kasih, Engkau tetap Tuhan yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat kemenangan di tengah kesetiaan kita, di tengah tantangan dan pergumulan. Itu sebabnya Sadrak Mesak Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, Dia tolong. Tetapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah Dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Wah, luar biasa. Ini yang saya bilang, kesetiaan di tengah tantangan. Kalau sudah lihat Ayub pasal 42, di tengah kesulitan Ayub belum dipulihkan. Ayub sedang yang saya sebut lowest point, darkest hour, saat-saat yang paling gelap, titik terendah dalam hidupnya. Dia bilang apa? Aku tahu
Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kemenangan kita bukan karena kekuatan, kehebatan, pengalaman kita, tetapi kekuatan kita, kemenangan kita yang pertama karena penyerahan penuh kita kepada Allah. Yang kedua, kemenangan kita terjadi karena ketaatan kita pada firman Tuhan. Yang ketiga, kemenangan kita terjadi karena kesetiaan kita di tengah pergumulan dan tantangan. Kesetiaan untuk tetap tersenyum, untuk tetap melayani, untuk tetap memuji, menyembah Dia, untuk tetap mendekat kepada Dia, dan untuk tetap setia menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Dan yang keempat, kemenangan kita terjadi bukan karena kekuatan, kehebatan, dan kemampuan kita, tetapi terjadi karena kepekaan kita pada suara Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir di akhir zaman ini orang seringkali menjadi fancy Christian. Waduh, fancy Christian, ya kan, menjadi Kristen yang keren gitu, ya kan. Kadang kala mengubah khotbah hanya menjadi motivasi gitu kan. No, itu semua bagus, tetapi banyak orang mulai leave the Holy Spirit, mulai meninggalkan kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus. Padahal kekristenan dimulai dari ketaatan pada tuntunan dan suara Roh Kudus. Alkitab bilang kalau aku berbicara, kalau Tuhan bicara, jangan keraskan hati. Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dengan lain kata, kalau kita pisahkan Roh Kudus dari gereja Tuhan, kalau kita pisahkan Roh Kudus dari pemberitaan firman Tuhan, kalau kita pisahkan Roh Kudus dari kegerakan rohani, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kita akan kehilangan kuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena Alkitab berkata bahwa Roh Allah lah yang akan membimbing kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Ini saatnya kita lebih peka akan suara Roh Kudus. Kita lebih peka akan tuntunan Roh Kudus. Kita lebih peka bagaimana Roh Kudus mengajar kepada kita. Karena Roh Kudus yang akan mengajar kita. Roh Kudus adalah penolong buat kita. Roh Kudus akan membimbing kita pada seluruh janji-janji Allah. Biarlah hari ini setiap hamba-hamba Tuhan, setiap rekan-rekan yang dahsyat dalam persekutuan doa pagi Anastasis yang diberkati oleh Tuhan ini, kita sudah banyak menerima pengajaran, kita juga sudah banyak ada dalam doa-doa pagi kita dalam setiap pergumulan kita. Biarlah hari ini kembali firman Tuhan menegaskan kepada kita, kita bukan dilahirkan sebagai pecundang. Betul, kita juga bukan seorang pengecut yang takut dengan masalah, tantangan, dan persoalan. Buat kita, tantangan, masalah, persoalan biasa, ya kan? Biasa. Paulus menyebutnya penderitaan ringan ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kita bukan pengecut, kita bukan pecundang, kita hadapi tantangan. Kita tersenyum di tengah tantangan, kita tegak di tengah tantangan, kita angkat wajah kita di tengah tantangan, kita tetap bersorak-sorai di tengah tantangan, karena kita lebih daripada orang-orang yang menang. Setiap kepala tertunduk, setiap mata terpejam, setiap hati terangkat, kita berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang memberi kemenangan bagi kami. Pertama-tama, izinkan saya berdoa buat setiap saudara yang cepat khawatir, cepat panik, cepat stres. Kalau ada masalah, langsung kecewa. Kalau ada masalah, tertekan. Ada masalah, berontak. Ada masalah, nyalahin keadaan. Dan engkau panik sekali gitu menghadapi segala sesuatu. Bahkan sudah berkata, seperti ada panic attack dalam hidup saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Pertama-tama hamba berdoa buat mereka yang kena panic attack. Buat mereka yang seringkali stres, tertekan, kecewa. Kalau menghadapi masalah, bahkan down. Kadangkala mundur dari pelayanan, gak semangat lagi. Tuhan, pagi hari ini firman-Mu berbicara. Tuhan, Amin.
jamah dalam nama Yesus. Angkat semua panik, kebiasaan kami untuk marah-marah, kebiasaan kami untuk menyalahkan keadaan. Dalam nama Yesus, ubahkan menjadi syukur, setia, dan semangat untuk tetap memandang kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Yang kedua, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara yang merasa hidupmu tidak berharga, hidupmu begini-begini saja, hidupmu menjenuhkan, hidupmu membosankan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan, engkau dilahirkan sebagai pemenang. Betul ada tantangan, tetapi selalu ada kemenangan dahsyat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, mereka yang mungkin hari-hari ini merasa tidak berharga, mereka yang merasa orang lain lebih hebat, orang lain lebih bahagia, orang lain lebih diberkati, orang lain lebih sukses, sementara kami begini-begini saja. Tapi hari ini kami dengar firman bahwa I am special, kami berharga di pemandangan Tuhan. Tuhan yang sudah pilih kami, Tuhan yang sudah tetapkan kami. Karena itu kami harus jadi berkat, kami harus jadi saksi, kami harus tetap maju dan melihat kemuliaan Tuhan. Tantangan itu biasa, tapi kemenangan sudah disediakan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada, sehingga hari ini juga kami dapat kekuatan, anugerah, dan kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang ketiga, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara dengan pokok doa apapun pada pagi hari ini. Karena doa pagi ini kita berdoa juga untuk setiap masalah, pergumulan, persoalan kita, sehingga Tuhan memberi kekuatan dan kemenangan buat kita. Saudara-saudara yang sedang ada dalam pokok doa apapun, taruh tangan kananmu di dada dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, mereka yang taruh tangan kanan di dada karena ada pokok-pokok doa, mereka yang bergumul buat suami, buat istri, buat keadaan rumah tangga, buat orang tua, buat apapun yang sedang terjadi, Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, sehingga apapun pergumulan mereka, masalah studi, masalah pelayanan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah apapun yang sedang terjadi, Tuhan ajar kami berserah, ajar kami tetap taat, ajar kami setia dalam segala perkara, ajar kami dengar-dengaran pada tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga kami diberi kepekaan, kami diberikan kepekaan, kami diberikan kepekaan, dan pada saat yang bersamaan kami juga diberikan ketaatan untuk kami setia pada tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tuntun kami, berbicara buat kami Tuhan, di saat-saat kami dalam pergumulan, di saat-saat kami menghadapi tantangan, supaya kami tetap tegar, kami tetap setia, kami tetap beriman dan yakin tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan yang terakhir, saya mau berdoa buat setiap kita yang sakit. Firman Tuhan berkata, Tuhan yang menyembuhkan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya disembuhkan. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kita sakit dan kita percaya kuasa Tuhan, letakkan tangan kanan kita di bagian tubuh yang sakit, mulai imani kuasa kesembuhan. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman, di doa pagi anastasis ini kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, segala infeksi, segala peradangan, segala serangan setan, kutuk-kutuk penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap orang yang sakit dengan iman katakan, oleh bilur-bilur Yesus, aku yang percaya sudah disembuhkan. Karena firman Tuhan ajarkan kepada kita, apa saja yang kita katakan, jika kita tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami ditebus, kami disertai,
kami dibela, dan terus kami didewasakan, disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan Allah yang berjalan dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus, tuntun kami, sertai kami, dan jaga kami terus, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Selamat pagi, Tuhan berkati semua. Haleluya. Waktu selanjutnya kembali buat pimpinan, sambil berterima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani di doa pagi ini. Haleluya. Ya, selamat pagi MC. Internetnya goyang. Kepada para partisipan, gimana tentang Pak Gilbert? Sangat memberkati ya khotbahnya, barusan sharingnya. Ya, Ada pertanyaan dari Bu Yudi, Bu? belum. Belum. Atau partisipan yang lain ada pertanyaan? Saya bukan pertanyaan, tapi pertama mungkin tambahan ya. Ya, boleh Pak Trisna. Saya bangga sekali dengan salah satu dari mantan mahasiswa saya, Gilbert di STTBI. Tuhan memberkati dan Tuhan bikin sukses pelayanannya. Saya bangga sekali. Nah, saya mau menambahkan sedikit daripada firman tadi ya. Bukan pertanyaan tapi tambahan. Karena berdasarkan Roma 8 ayat 28, ayat yang sangat kita sukai itu, janji Tuhan bahwa Tuhan terlibat dalam segala sesuatu yang kita alami untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan terlibat semua. Jadi tidak boleh kita berkata mengeluh kepada pendeta kita, Bapak Pendeta, celaka ini, sialan ini, aku ketipu 1M. Amin. Itu Allah sudah tahu 1.000 semiliar tahun yang lampau. Allah yang maha tahu itu sudah tahu itu terjadi dan itu dibolehkan Allah untuk kebaikan. Mungkin bahkan didesain Allah sendiri untuk kebaikan kita. Jadi tidak boleh saya mengatakan sialan ini, celaka ini. Hal yang kedua, kita hindari kata kebetulan karena Allah yang maha tahu dan maha kuasa itu. Kita tidak boleh mengatakan, aduh, tadi atau bulan yang lalu saya sedang di pinggir jalan, jalan-jalan di pinggir jalan, saya diserempet motor, tangan saya jatuh, lengan saya retak. Cuma kebetulan saya dekat dengan RSCM. Jadi langsung dibawa masuk ke dirawat di RSCM. Tidak boleh kata kebetulan. Kebetulan saya ini arek Surabaya. Kebetulan bisnis saya itu kelapa sawit. Kebetulan saya mengelola karet. Tidak ada kata kebetulan bagi kita orang-orang beriman. Sebab Tuhan sudah tahu itu semiliar tahun yang lampau. Dan Tuhan sudah mengasihi kita terlibat bekerja sama dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Bukan kebetulan. Itu saja sumbangan saya untuk renungan daripada Gilbert. Mungkin Gilbert mau menambahkan, boleh juga. Tuhan memberkati. Silakan Pak Gilbert. Apakah akan menanggapi pernyataan dari Pak Jonathan Tisna? Betul ya, kadang kita kerap kali kita sebagai orang Kristen suka bilang kebetulan, tetapi sebenarnya tidak ada kebetulan di dalam kasih setia Tuhan. Selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Apakah ada yang mau menanggapi lagi? Pagi Bu Nina, Pak Gilbert Ya. mau ada tugas pagi lagi. Kita langsung ya. ke doa syafaat aja ya Bu Nina ya. Oh ya, boleh. Ya, kalau begitu karena tidak ada, saya akan ambil alih karena Ibu Eri kayaknya memang internetnya lagi nggak bisa terkoneksi. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat.
Dan setelah itu kita akan doa Bapa kami dilanjut dengan doa berkat oleh Pendeta Nathanael. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali boleh dipuaskan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert. Kami berterima kasih untuk kasih setia yang Tuhan limpahkan kepada Pak Pendeta Gilbert di dalam pelayanannya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus yang menyertai Pendeta Gilbert di dalam pelayanannya, dan kami juga yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan juga melingkupi keluarganya, supaya apapun yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert, apapun pelayanan yang dilakukan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya supaya Tuhan senantiasa memberkati. Bapak, kami juga berterima kasih untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini menguatkan kami, memberikan kami kepada sebuah kasih setia Tuhan, bahwa ketika kami menyatakan kesetiaan kami kepada Tuhan, kami peka terhadap suara Tuhan, maka kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan.